Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam keadaan ceria meskipun dalam suasana pandemi corona. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pesan-pesan sederhana tapi semoga bermanfaat terkait mengapa santri milenial perlu mewarisi etos Gojiggang. Nah, pertanyaan ini saya kira pertanyaan yang sederhana, tetapi untuk menjawabnya butuh penjelasan yang cukup detail. Paling tidak kita jelaskan mulai dari landasan teologisnya dulu. Kita mungkin masih ingat sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sebagai seorang muslim yang kita meyakini sejak awal bahwa Islam adalah agama kita, maka keinginan untuk menjadi khaira ummah adalah sebuah keniscayaan. Maka untuk menjadi khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Paling tidak ada 3 hal. Jadi ada 3 hal prasyarat untuk menuju khaira ummah, atau paling tidak menjadi bagian dari entitas khaira ummah. Dan semua itu harus dilakukan oleh seorang aktivis. Jadi menjadi seorang muslim, menjadi seorang generasi milenial, maknanya adalah menjadi seorang aktivis. Menjadi aktivis adalah menjadi penggerak, atau dalam bahasa Al-Quran adalah ukhrijat linnas. Jadi menjadi aktivis. Jadi kita tampil untuk kemaslahatan umat, ukhrijat linnas, untuk penguatan masyarakat, untuk pemberdayaan masyarakat, untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, itu dilandasi menjadi 3 hal, atau paling tidak dilakukan melalui 3 hal. Pertama adalah ta'muruna bil ma'rufi, yaitu bersama-sama untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi mengajak kepada kebaikan itu maknanya bisa luas ya, karena sesuatu yang baik itu akan membawa kepada perilaku yang positif juga. Atau dalam bahasa Islam profetik sering disebut dengan humanisasi, memanusiakan manusia. Itu adalah bagian dari spirit ta'muruna bil ma'ruf. Jadi memanusiakan manusia itu bisa dibilang mengajak manusia agar tetap baik, karena hakikat manusia sesungguhnya adalah baik. Hakikat manusia sesungguhnya adalah positif karena membawa spirit fitrah. Jadi spirit fitrah itu kalau kembali kepada surat Ar-Rum ayat 30 ya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah Dzalikad dinul qayyim. Jadi spirit fitrah itu Dzalikad dinul qayyim, agama yang lurus. Jadi spirit fitrah bisa dibilang sebagai sesuatu yang positif. Hakikat manusia adalah baik, cenderung pada sesuatu yang baik. Maka bisa dimaknai humanisasi atau ta'muruna bil ma'rufi sesungguhnya adalah mengajak agar manusia tetap menjadi manusia. Jadi tetap menjadi manusia, tetap kepada jalan kebaikan. Jadi itu
Prasyarat pertama untuk membawa kepada khairul ummah. Yang kedua adalah tanhauna 'anil munkar. Artinya bisa dimaknai sebagai mencegah kepada perbuatan yang mungkar. Jadi perbuatan yang mungkar itu maknanya juga luas. Jadi mengentaskan kemiskinan, mengurangi kebodohan, termasuk dalam konteks di era COVID-19 seperti ini, ketika banyak orang sedang mengalami PHK atau sedang mengalami krisis ekonomi atau krisis kesehatan, maka tanhauna 'anil munkar atau sering disebut dengan spirit liberasi adalah membebaskan semua itu. Jadi membebaskan segala hal yang hal-hal itu membawa kepada kemunduran, termasuk adalah kebodohan, ya, kemiskinan, ketertindasan, atau hal-hal lain, ya, termasuk kekerasan, ya. Kalau dihubungkan dengan isu-isu terkini, kekerasan seksual misalnya, yang sekarang RUU-nya sedang digodok, ya, itu juga harus dihindarkan, dibebaskan. Maka kalau itu sudah dilakukan oleh umat Islam, maka itu sudah masuk pada prasyarat kedua. Lalu prasyarat ketiga adalah tu'minuna billah. Jadi semua itu dilakukan, ya, baik itu humanisasi ataupun liberasi, ya, tadi yang kita jelaskan lebih awal tadi, memanusiakan manusia, mengentaskan berbagai kemiskinan, kebodohan, ya, liberasi, itu semua dilakukan dalam bingkai tu'minuna billah. Nah, ini prasyarat yang ketiga, dilakukan dalam bingkai iman kepada Allah. Artinya itu sebagai manifestasi dari iman kepada Allah atau manifestasi dari iman kepada Allah, itu diwujudkan antara lain dalam bentuk humanisasi, liberasi. Nah, lagi-lagi semua itu ketika sudah dilakukan adalah bagian dari jihad, ya. Upaya-upaya untuk mengajak kepada kebaikan adalah upaya-upaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan yang tidak biasa. Jadi gerakan yang sungguh-sungguh. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi dilakukan dalam bingkai jihad. Nah, jihad lagi-lagi menggunakan harta, bi amwalikum wa anfusikum. Jadi dua jihad ini adalah dua entitas yang berbeda, tapi perlu dilakukan secara bertahap. Nah, salah satunya adalah menggunakan aspek material, harta benda sebagai sarana pendukungnya. Maka seorang aktivis, seorang penggerak perlu kuat secara ekonomi, kuat secara keilmuan, dan juga kuat secara intelektual. Atau dalam bahasa Gosikan adalah kuat secara spiritual, kuat secara intelektual, dan kuat secara emosional. Jadi kalau dihubungkan dengan Gosikan, sungguhnya adalah Gos itu sebenarnya adalah manifestasi dari kecerdasan spiritual, ya. Lalu yang kedua Ji itu adalah manifestasi dari kecerdasan intelektual. Jadi mengaji, mengkaji, lalu dihubungkan dengan Gang, dagang adalah manifestasi dari kecerdasan emosional, karena di situ membutuhkan inovasi, kreativitas, lalu membutuhkan progresivitas. Yang jelas yang namanya dagang itu kalau nggak inovatif ya tidak akan berkembang.
Maka spirit Gus Jigang ini akan menopang etos santri dalam melakukan 3 entitas yang disyaratkan untuk menjadi khairul ummah tadi: humanisasi, liberasi, transendensi. Jadi 3 hal itu: ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi 3 hal itu perlu dilakukan, dan salah satu penopang yang penting adalah membutuhkan sarana prasarana aspek material. Maka wajahidu bi amwalikum wa anfusikum itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi generasi santri milenial. Nah, kalau sekarang kita dakwah di era milenial seperti ini, nah saya kira kita tidak boleh meninggalkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau sering disebut dengan TIK, Information and Communication Technology atau ICT. Nah, di era milenial seperti ini, dakwah tanpa melalui itu tetap bisa dilakukan, tetapi generasi milenial akan menyukai dakwah-dakwah model pendekatan ICT. Jadi pendekatan yang menggunakan medsos misalnya. Dan semua itu harus dilakukan menggunakan perkembangan teknologi, menggunakan konten kreatif, juga membutuhkan kamera, membutuhkan tripod, membutuhkan hal-hal yang lain, dan itu butuh dana. Hanya orang-orang yang punya duit yang bisa melakukan itu. Apalagi seperti kita membuat konten kreatif seperti ini, kalau tidak disupport dengan skill ya, ilmu tentang bagaimana membuat konten kreatif, lalu kemudian membuat film dokumenter, tidak akan bisa. Maka perlu dukungan itu semua. Dan semua itu kalau dalam bahasa Jawa jer basuki mawa biya. Untuk mencapai sesuatu yang positif membutuhkan biaya. Jer basuki mawa biya. Saya kira dalam tradisi Jawa sudah banyak pesan-pesan itu. Dan para wali menerjemahkan itu, atau para pendahulu kita menerjemahkan itu dengan 3 etos tadi: Gus, Ji, Gang. Nah, untuk bisa seperti itu, Gus harus memiliki karakter yang bagus ya. Jadi memiliki karakter yang bagus itu tadi saya katakan melampaui jenis kelamin, artinya bukan laki-laki saja atau perempuan saja, tapi dua-duanya, laki-laki maupun perempuan, harus memiliki karakter yang bagus, karena ini bagian dari risalah kenabian. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, ini sebenarnya Gus. Nah, supaya orang Jawa itu mudah untuk mengingat, nah, maka dibuatlah akronim ya, maka Gus Jigang. Jadi akhlakul karimah itu kalau dibahasakan Jawa cukup Gus gitu aja. Lalu spirit Ji ya, ngaji perlu ditopang dengan ilmu. Jadi ngaji dalam konteks di era milenial ya, kajian ya, saya kira untuk bisa berdakwah dengan positif, dengan berdakwah yang sesuai dengan muqtadul hal, berdakwah yang sesuai dengan audien, ya sekarang harus membutuhkan teknologi informasi. Nah, untuk bisa menguasai teknologi informasi seperti ini ya butuh ngaji, butuh mengkaji. Jadi kontennya kita mengaji tentang keislaman, lalu metodenya kita mengkaji tentang bagaimana membuat film dokumenter. Jadi 2 ilmu ini harus berkolaborasi, berintegrasi. Jadi ini eranya kolaborasi, bukan kompetisi. Maka kita perlu membuat sebuah gerakan dahulukan kolaborasi di atas kompetisi. Jadi kalau ada kawan lain yang sama-sama membuat video dokumenter, jangan dianggap sebagai lawan, anggap itu sebagai taruhlah sebagai kolaborator. Kita ajak kolaborasi ya.
Kalau kita paradigmanya itu kolaborasi, saya kira tidak ada lawan, semuanya adalah bisa menjadi mitra kita. Nah, kita bisa bermitra dengan siapapun, ambil positifnya. Para wali itu berhasil berdakwah itu karena apa? Karena mereka memiliki networking yang kuat, maka disebut dengan wali songo. Jadi wali songo, sebenarnya wali di Indonesia ini tidak hanya 9, lebih dari itu, tapi semacam sistem ya, sistem jaringan dakwah 9 orang wali yang atau 9 orang sunan yang kemudian dikenal dengan wali songo. Nah, itu ngaji ya. Jadi butuh ilmu, kontennya itu keislaman ya, apapun nilai-nilai keislaman itu kita kaji, kita kuasai. Nah, ini cocok di IAIN Kudus ini akan mengkaji itu. Lalu teknologi informasinya juga dikaji ya, terutama prodi KPI ini yang kompeten ya. Jadi ilmu tentang bagaimana membuat animasi, bagaimana membuat film dokumenter, lalu membuat ya flyer atau membuat meme dan seterusnya, itu butuh ilmu. Lalu butuh kreativitas, butuh inovasi, butuh progresivitas, dan itu adalah spirit dagang atau spirit kecerdasan emosional. Jadi 3 itu terintegrasi, saya yakin generasi milenial akan kompeten dan akan bisa hidup sesuai dengan semangat zamannya. Gus Jigang, bagus ngaji dagang. Nah, dengan seperti itu saya yakin generasi milenial akan tetap eksis dan bisa hidup sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.